seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imalia Akalisha Cipalangi dengan NIM 230107500018, kelas pendidikan biologi C. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi aspek penilaian kognitif. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Apa sih itu penilaian kognitif? Jadi, penilaian kognitif adalah proses menilai kemampuan berpikir seseorang berdasarkan tingkat pemahamannya terhadap suatu konsep. Biasanya, penilaian ini digunakan dalam dunia pendidikan untuk melihat sejauh mana peserta didik memahami dan menerapkan ilmu yang mereka pelajari. Untuk menilai aspek kognitif, kita bisa menggunakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 untuk mengklasifikasikan tingkat berpikir dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk membantu pendidik dalam menyusun tujuan pembelajaran, membuat soal, dan menilai pemahaman peserta didik. Taksonomi Bloom ini terdiri dari 3 domain utama, yaitu domain kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan berpikir, yang kedua domain afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan yang ketiga domain fisikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan fisik. Dalam konteks penilaian kognitif, kita berfokus pada domain kognitif, yang dimana memiliki 6 tingkatan berpikir dari yang paling sederhana hingga kompleks. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengingat, di mana kemampuan paling dasar dalam berpikir yaitu mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya tanpa harus memahami atau menghubungkannya dengan konsep lain. Pada tahap ini, seseorang hanya perlu mengenali, menghafal, atau mengulang informasi yang ada. Contohnya itu, menyebutkan nama-nama planet dalam tata surya, atau menghafal rumus luas segitiga, ataupun menyebutkan tahun kemerdekaan suatu negara. Yang kedua, memahami, di mana kemampuan untuk memahami makna dari informasi yang diperoleh dan mampu menjelaskannya dengan kata-kata sendiri. Pada tahap ini, seseorang bisa menginterpretasikan, menjelaskan, atau memberikan contoh berdasarkan pemahamannya terhadap konsep tertentu. Contohnya itu, menjelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan, atau menguraikan perbedaan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, atau juga menyimpulkan isi utama dari sebuah artikel atau bacaan. Yang ketiga, menerapkan, di mana kemampuan menggunakan informasi, aturan, atau konsep yang telah dipelajari dalam situasi yang baru atau berbeda. Seseorang yang berada di tahap ini dapat mengimplementasikan teori di dalam praktik atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Contoh, menggunakan rumus kecepatan untuk menghitung jarak yang ditempuh kendaraan dalam waktu tertentu, atau juga menerapkan teknik membaca cepat saat mengerjakan soal ujian, atau juga menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi harian suatu perusahaan. Yang keempat yaitu menganalisis, di mana kemampuan untuk menguraikan suatu informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antar bagian tersebut. Pada tahap ini, seseorang dapat mengidentifikasi pola, membandingkan elemen-elemen, atau menemukan penyebab dari suatu kejadian. Contohnya itu, membandingkan kelebihan dan kekurangan
dua teori ekonomi yang berbeda, atau menganalisis karakter dalam novel untuk memahami perkembangannya sepanjang cerita. Bisa juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim berdasarkan data ilmiah. Yang kelima, mengevaluasi merupakan kemampuan menilai, memberikan pendapat, atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Tahap ini melibatkan kemampuan berpikir kritis untuk menimbang kelebihan dan kekurangan suatu ide, argumen, atau kebijakan sebelum mengambil keputusan. Contohnya, menilai keefektifan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, atau juga mengkritik sebuah film berdasarkan aspek sinematografi, alur, dan akting pemeran, dan juga menentukan metode eksperimen yang paling sesuai untuk meneliti dampak pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman. Yang keenam, menciptakan merupakan kemampuan paling tinggi dalam taksonomi Bloom, yaitu menggabungkan berbagai informasi, konsep, atau elemen untuk menghasilkan sesuatu yang baru, inovatif, atau orisinal. Tahap ini membutuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Contohnya itu, merancang strategi pemasaran untuk produk baru agar lebih menarik untuk dipasarkan, atau juga menulis cerpen bertemakan sosial yang terinspirasi dari kehidupan nyata, atau juga bisa membuat aplikasi edukasi untuk membantu siswa belajar matematika dengan interaktif. Metode penilaian kognitif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai aspek kognitif peserta didik. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis adalah metode yang paling umum digunakan dalam penilaian kognitif. Tes ini bisa berbentuk pilihan ganda, isian singkat, ataupun juga uraian. Yang kedua, tes lisan, di mana tes lisan digunakan untuk menilai kemampuan berpikir secara spontan dan keterampilan berbicara dalam menjelaskan konsep. Metode ini cocok untuk presentasi, tanya jawab di kelas, ataupun diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, observasi, di mana metode ini dilakukan dengan mengamati peserta didik saat mereka beraktivitas, seperti saat berdiskusi, memecahkan masalah, atau melakukan eksperimen. Aspek yang diamati bisa berupa cara berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, keaktifan dalam diskusi, atau kemampuan menganalisis situasi. Kemudian yang keempat, portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil kerja peserta didik dalam jangka waktu tertentu, bisa berupa laporan proyek, hasil penelitian sederhana, ataupun karya tulis atau esai. Yang kelima, tes kinerja. Metode ini menilai keterampilan kognitif dengan meminta peserta didik untuk melakukan tugas tertentu, seperti menyelesaikan soal matematika secara langsung, atau menganalisis teks sastra, atau juga mempresentasikan hasil penelitian. Yang terakhir, penugasan, di mana metode ini mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyek berbasis penelitian atau praktik nyata. Contohnya itu membuat makalah tentang dampak polusi udara ataupun membangun metode sistem tata surya. Baik, kesimpulan dari